Allahumma selamat untuk kalian semua dan selalu diberi kegembiraan juga kebaikan dari sekarang dan seterusnya. Alhamdulillah, ini ada teman yang bertanya ketika memperhatikan video shot saya tentang yang saya katakan gini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sana saya menceritakan dengan bahasa lain, akan terus kuberikan nikmat kepadamu, tapi jika kamu melanggar apa yang aku firmankan, yang aku berikan aturan, maka kamu akan kena karmamu sendiri. Kemudian beberapa teman baik di kolom komentar dan yang WhatsApp ada yang bertanya, itu tafsir dari mana? Nah, gitu. Memang perlu kita pahami sekali lagi, ini bukan tafsir ya, ini adalah makna. Dan bedanya makna dan arti sebenarnya sudah aku jelaskan di konten yang lain. Tapi untuk menjelaskan kembali mungkin bisa membantu teman-teman yang belum lihat konten saya sebelumnya. Gini, saya dalam memahamkan atau apa ceritanya, nge-share atau menceritakan Al-Fatihah taruhlah, itu memang ikut cara kakek saya siar kepada saya. Jadi kakek itu kalau mengatakan Bismillahirrohmanirrohim, aku kui moho murah welas lan asih gitu. Jadi saya maha pemurah, pengasih dan penyayang. Saya sempat bingung awalnya, tapi saya dengarkan aja. Kemudian ketika kakek mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin, jagat dunia saisine kabeh gaweanku, seluruh alam semesta ini adalah ciptaanku. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, yang maha murah welas asih aku, yang menguasai apapun juga aku. Iya karena butuh, iya karena stain ihdinas siratal mustaqim. Aku tidak akan pernah mengingkari janji, apapun pintamu pasti kuberikan, asal mustaqim, asal sungguh-sungguh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akan terus kuberikan nikmat kepadamu, tapi jika kamu melanggar apa yang sudah ku firmankan, yang ku berikan aturan, maka kamu akan menerima karma dari buah perbuatanmu sendiri. Itu versi kakek saya. Terus saya itu bertanya-tanya, kok beda ya? Selama ini kan kalau saya memahami Al-Fatihah kan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam, dan seterusnya. Mungkin saudara semua sudah paham lah arti Al-Fatihah. Lalu saya tanyakan, kakek, kok beda Al-Fatihah yang kakek ceritakan ke saya dengan yang saya sinau nih, yang saya ngaji ke guru-guru saya. Akhirnya intinya saya dapat penjelasan kurang lebihnya bahwa makna itu kita kalau nggak bisa memahami, coba bayangkan makna itu adalah firman langsung dari pemilik, sedangkan arti permintaan kita kepada pemilik dalam hal ini saya maksud Tuhan Allah. Jadi misalkan nih dialog Tuhan dan hamba, atau dialog Allah dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, gitu aja ya, kita berandai-andai. Allah dawuh Bismillahirrahmanirrahim, he Muhammad, aku kui Allah Tuhanmu, aku itu murah welas, murah asih, aku itu sangat murah, pengasih dan penyayang. Bismillahirrahmanirrahim yang dawuh Allah. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab Bismillahirrahmanirrahim, atas namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha menyayang. Artinya Kanjeng Nabi itu satu menjawab apa yang difirmankan Tuhan Allah, juga mengajarkan kita cara berdoa. Makanya saya katakan arti itu adalah kita yang berdoa, sebenarnya makna adalah pengabul doa tadi.
Kita lanjut ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jagat dunya saisine kabeh gaweanku Allah. Seluruh alam semesta dan apa yang ada adalah ciptaanku Allah. Kemudian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya bagimu ya Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Nah, semacam itu ya. Bisa dipahami ya dari sini ya. Kita lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Aku itu tetap murah, welas dan asih, dan yang menguasai apapun. Rajanya raja, penguasanya penguasa. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin versi Nabi yang maha pengasih dan maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan, beberapa arti ada begitu, yang menguasai keimanan, yang menguasai, intinya maha penguasa lah gitu. Banyak versi untuk arti ya, tapi yang umum yang menguasai hari pembalasan. Terus iya karena butuh, iya karena stain ihdinas siratal mustaqim, kita kembali Allah yang tahu. Tidak akan pernah aku ingkari janjiku untuk menepati apapun permintaanmu, asal kamu mustaqim, asal kamu lurus, sungguh-sungguh yakin gitu. Terus Nabi menjawab, iya karena butuh, iya karena stain ihdinas siratal mustaqim. Hanya padamu ya Allah aku menyembah, dan hanya padamu aku memohon pertolongan. Maka tunjukkan aku jalan yang mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang penuh keyakinan. Jadi bisa ya dipahami, ini arti kita yang berdoa tadi, Allah yang bersabda, berfirman, artinya itu adalah makna. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetap akan ku anugerahi nikmatku selamanya, intinya gitu. Tapi jika kamu melanggar apa yang sudah jadi ketentuanku, hukum alamku, sunatullahku, maka kamu akan menerima karma dari perbuatanmu sendiri. Jadi intinya kalau bahasa umum, siapa menabur akan menuai. Kemudian Nabi mengajari kita, artinya yaitu orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat ya Allah, bukan jalan orang-orang yang telah tersesat. Dari sini bisa dipahami ya, jadi bedakan arti dan makna. Jadi saya tidak mengambil tafsir dari manapun, ini cerita kakek saya mengajarkan saya tentang makna Al-Fatihah. Memang sih awalnya kakek nggak pernah menceritakan ini maknanya, lendak langsung cerita gitu aja. Terus saya telah andaikan ketika baca Fatihah saya membayangkan langsung Allah yang dawuh, aku itu murah welas dan asih, kamu butuh apa Gun, mintalah padaku. Terus Allah dawuh lagi, yang menciptakan seluruh alam semesta juga aku, maka kamu butuh apa, mintalah padaku. Aku yang maha welas alan asih, aku rajanya raja, yang menguasai penguasa apapun juga aku Allah. Kamu butuh apa Gun, mintalah padaku. Iya karena butuh, iya karena stain ihdinas siratal mustaqim. Tidak akan pernah ku ingkari janjiku untuk menepati, memberikan permintaan itu, ku kabulkan permintaanmu apapun, asal kamu yakin. Jadi saya membayangkan jika Allah langsung dawuh ke saya gitu, betapa mantepnya iman ini kan gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akan terus ku anugerahkan kepadamu nikmatku, tapi jika kamu melanggar apa yang sudah ada di ketentuanku, maka kamu akan terkena imbas perbuatanmu sendiri. Coba kita angan-angan ketika kita membaca Al-Fatihah, tapi yang ada di dalam benak kita adalah makna seolah-olah kita dapat semacam apa ya, semacam hadiah atau semacam
pilihan atau hadiah, tepatnya anugerah dari Allah iki loh. Manusia, kamu yang berdoa padaku, aku itu murah welas lan asih, kamu butuh apa? Kan begitu. Jadi kita akan lebih mantap. Di garis terakhir kita dikasih pengetahuan bahwa Allah itu sebenarnya tetap murah welas lan asih, tetap selalu mengabulkan apa permintaan hamba, yang penting hambanya mantap yakin. Kemudian lagi ditambahkan, tapi jika kamu melanggar apa yang sudah jadi ketentuan saya, ketentuanku Allah, maka kamu akan menerima karmamu sendiri, memanen apa yang kamu tabur, kan gitu. Ketika saya mencoba memahami makna ini, ternyata yang saya rasakan beda. Sholat saya yang selama ini mencoba memahami dengan cara arti sudah lumayan sih, tapi ketika saya membayangkan Allah langsung yang jauh, ini perasaan bahwa Allah sangat dekat, bahwa Allah sangat tidak ada batasan, bahwa Allah meliputi segalanya, itu semakin terasa nyata. Jadi sekali lagi untuk pemerhati channel Kabar Kolam, ada garis dasar yang perlu dimengerti. Jika makna adalah dawuh dari Allah, arti adalah permintaan hamba kepada Allah. Semoga keterangan ini bisa membantu, sehingga kalau kita membaca ayat-ayat Allah itu bisa coba kita balik. Misalkan Qul huwallahu ahad, Allahu somad, kan katakan Allah itu satu, Allah tempat memohon kita, itu kan artinya. Kita coba membayangkan Allah yang jauh langsung, aku ki Tuhanmu, satu-satunya Tuhan yang ada, yuk aku Allah, hanya aku tempat meminta, kamu mohon apapun mintalah padaku. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Aku itu tidak beranak dan bukan dari peranaan siapapun, bukan dari keturunan apapun, dan tidak ada yang pernah menyamaiku Allah. Jadi kalau kita bisa membayangkan Allah yang bicara langsung ke kita, maka coba rasakan ada perbedaan enggak. Jika cukup dengan arti sudah mantap, ya itu aja pakai yang arti. Tapi jika bisa membayangkan Allah yang langsung yang jauh, maka perasaan dekat dengan Allah itu sungguh nyata. Dan dari hasil sana, kemantapan iman itu lebih dalam lagi. Makanya saya tidak alergi sekarang mendengar berbagai macam doa, berbagai bahasa, termasuk yang sering kita bahas tentang Gulu Geni, Gulu Sungsang, Gulu Turgo Balik, Talkem Abang, dan lain-lain, warisan-warisan Sunan Kali. Mungkin doa yang lain yang barusan saya kasih judul tersebut, sebagian memang sudah saya share di channel ini, tapi yang beberapa belum, mungkin bisa kita bahas di konten berikut. Allahumma berkah senantiasa kepada panjenengan semua. Tidak lupa, karena semua tidak ada yang sempurna, terima kasih kritiknya, pertanyaannya, komplainnya, selalu kami nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.